Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya, Dian Nurdin SPD, dari Sekolah Dasar Negeri 1 Pebunu Oha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan materi tugas pada modul 1.1.A.8 koneksi antar materi hingga kesimpulan dan refleksi yang terdapat pada modul 1.1. Selamat mengikuti. Dari rangkaian materi pada modul 1.1 ada beberapa hal yang sudah kami pelajari, antara lain mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi konseptual, dan elaborasi pemahaman. Dari rangkaian materi-materi yang telah saya pelajari pada modul 1.1, maka saya bisa menarik kesimpulan tentang pemikiran-pemikiran filosofis dari Ki Hajar Dewantara, yaitu sebagai berikut. 1. Pendidikan yang menuntun. 2. Pendidikan yang merdeka. 3. Pendidikan yang mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. 4. Pendidikan yang tidak melupakan budi pekerti. 5. Pendidikan yang berhamba pada anak. Dalam pendidikan yang menuntun, anak bukanlah sekedar objek, tetapi sebagai subjek. Maka pendidik harus mampu menghargai keunikan dari setiap anak. Pendidikan hakikatnya bukan untuk merubah kodrat anak, tapi untuk menuntun dan mempertebal garis-garis buram yang berpotensi baik, dan mengurangi atau menghilangkan garis-garis buram yang berpotensi kurang baik. Dalam pendidikan, setiap anak juga bebas merdeka untuk berpikir dan berekspresi dalam mengembangkan bakat dan minatnya. Tetapi bebas dan merdeka yang dimaksud di sini adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Pendidikan yang berpusat pada anak, yang humanis dan menuntun, bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Tetapi pendidikan juga harus tetap mempertimbangkan kodrat zaman dan kodrat alam, di mana pendidikan bisa menyesuaikan perkembangan zaman tanpa harus meninggalkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Pendidikan tidak boleh melupakan budi pekerti, sebab budi pekerti adalah hal yang fundamental yang tak boleh terabaikan. Pendidikan ada bukan untuk merubah kodrat, tapi untuk memperbaiki watak, karakter, dan atau budi pekerti agar lebih baik. Apakah yang dimaksud dengan pendidikan yang menghamba pada anak? Pendidikan yang menghamba pada anak di sini adalah sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi dari guru terhadap siswa sebagai manusia yang memiliki kodrat bawaan dari Sang Pencipta dan juga terlahir dari zaman yang dinamis. Kesimpulan yang bisa saya ambil, sesungguhnya pendidikan yang ideal dapat terwujud jika semua pihak bisa menyadari perannya masing-masing dan berkontribusi nyata atas pemahaman tersebut, sehingga pemahaman tersebut tidak menjadi wacana semata. Itulah paparan mengenai koneksi antar materi hingga kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari modul 1.1. Sekarang tibalah saatnya bagi saya
untuk merefleksi pemahaman tentang modul 1.1. Dimulai dengan pertanyaan pertama. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Alhamdulillah, sejak beberapa tahun yang lalu, saya sudah percaya dan paham bahwa setiap anak itu punya potensi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Gaya belajar pun berbeda. Ada yang bersifat audio, ada yang visual, ada yang kinestetik, dan ada yang merupakan campuran antara ketiganya. Adapun kekurangan saya sebelum saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak adalah saya masih memandang mereka dengan teori tabula rasa, seperti kertas kosong. Padahal anak atau siswa itu bukanlah kertas kosong, seperti yang ada pada teori konvergensi dari Ki Hajar Dewantara. Sekarang kita lanjut kepada refleksi yang kedua. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun jawaban saya mengenai refleksi kedua ini adalah bahwa saya semakin menjadi paham dan semakin yakin bahwa anak bukanlah objek yang bisa kita atur sekehendak kita. Mereka lahir sudah dengan membawa kodrat dasarnya masing-masing. Ibarat kertas, mereka berisikan coretan buram yang harus kita tebalkan atau kita biarkan, bahkan kita hilangkan. Semua itu tergantung bagaimana kemampuan kita mengidentifikasi coretan-coretan ini. Pada poin ketiga dari pertanyaan refleksi yang terdapat pada modul 1.1 adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih dulu agar kelas Anda menjadi. Alhamdulillah, ternyata tanpa disadari bahwa sebagian besar praktek pengajaran saya ternyata sudah sesuai dengan garis hal ini tentu membuat saya semakin bersemangat dan termotivasi untuk meneruskan apa yang sudah saya lakukan. Selama ini saya mengajar ataupun mendidik anak-anak selalu menekankan pada perkembangan begitu kecil. Selain itu, saya selalu berusaha menghargai keunikan dan kelebihan serta kekurangan dari anak didik saya. Poin-poin tersebut akan semakin saya kembangkan dan semakin saya kuatkan dengan metode-metode pembelajaran yang bervariasi dan tidak monoton, serta mempertimbangkan kodrat anak itu sendiri. Selebihnya, untuk poin-poin yang masih kurang, saya akan lebih tingkatkan dan lebih maksimalkan lagi. Bagi saya, yang berat itu adalah kontinu dan konsisten. Karena terkadang jika motivasi sudah drop, di situ saya bisa merasa lelah. Jadi, konsisten dan kontinu adalah dua hal yang akan saya jaga dan kuatkan agar pembelajaran yang ada dan pendidikan yang ada semakin berkualitas seperti yang ada dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Demikian pemaparan saya tentang tugas modul 1.1.A.8 koneksi antar materi hingga kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam dan bahagia. Guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.